Halo teman-teman, kita lagi-lagi kedatangan request. Belakangan ini saya sering mendapatkan request dari teman-teman untuk nge-review beberapa saham. Namun sebelum lebih lanjut, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu kepada teman-teman bahwa saya bukan seorang financial expert, penasehat keuangan, penasehat cinta. Jadi sehingga video ini hanya bersifat sharing ataupun edukasi. Tidak ada paksaan membeli ataupun menjual terhadap suatu aset investasi. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke video, dan request kali ini berasal dari dari Bagus Master Ipman? Oh, bukan. Mohon maaf ya. Jadi analisa Antam sama Harumgan. Wah, jadi request kali ini tuh ada dua. Antam sama Harum ya. Namun karena di video ini kita akan pilih satu saja ya, karena kita setia pada satu hati, kita nggak membelok-belok ke yang lainnya. Oh enggak, karena kalau kita ngebahas dua-duanya sekaligus walaupun di sama sektornya yaitu pertambangan ya, bakal bikin video ini jadi lebih panjang, dan yang panjang ada yang suka dan ada yang nggak suka. Oke, jadi kita langsung di video ini kita akan ngebahas, nge-review saham Antam. Biasanya kalau ada permintaan request dari teman-teman ini, itu kalau nggak cuannya kebanyakan karena bingung mau take profit di mana, kalau nggak nyangkut. Nah, kalau kayak gitu biasanya baru muncul, yo tolong request review dan lihat kita terawang saham ini ada apa. Jadi kita langsung masuk saja. Pertama kita harus kenalan dulu dengan saham Antam. Kenapa saya sering ngajak kenalan kalau sebelum ngebahas suatu saham? Yap, setidaknya kita harus tahu dulu bibit bebet bobotnya. Seperti kita ingin mencari jodoh kan, kenalan dulu. Nggak mungkin kan, hai cewek mau nggak jadi pacar aku? Nama kamu? Woi ya, kan nggak mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung balik lagi ke yang namanya si Antam. Oke, Antam ini ada yang manis, ada yang asin. Itu Apam kayaknya ya, bukan Antam. Mohon maaf, salah. Jadi Antam merupakan aneka tambang, perusahaan yang sekarang sudah merupakan anak perusahaan BUMN di bawah BUMN Inalum ya teman-teman ya. Jadi udah merupakan BUMN, badan usaha milik negara. Nah, si Antam ini itu fokusnya yaitu ada di pertambangan. Komoditas utamanya antara lain adalah nikel, kemudian ada emas, perak, dan bauksit. Ya, kita kenalannya cukup segini-segini aja. Nanti teman-teman catat ya. Jadi Antam ini ada yang namanya nikel, emas, bauksit. Nah, kenapa saya suruh catat? Nanti di video-video di tengah atau belakangan kita bongkar deh kenapa harus tahu hal-hal dasar seperti ini ya teman-teman ya. Lanjut lagi mengenai untuk laporan keuangan si Antam. Ini laporan terakhirnya itu Maret 2022. Ini bentar lagi kalau nggak salah di September awal mungkin akan keluar untuk laporan keuangan yang per Juni 2022. Dari laporan keuangannya kita lihat untuk pertumbuhan pendapatannya 5,82%, namun net income-nya tumbuh sampai 132%. Net profit margin juga naik 100% lebih, operating income naik sampai 80% lebih. Meskipun net change in cash-nya turun 100% lebih, dan cost of revenue juga turun 3,1%. Secara laporan keuangan, gambaran umumnya kita lihat, ini enggak buruk-buruk amat ya, karena yang hijau banyak. Dan kalau biasanya kan kita tetap melihat dulu, tapi ini hanya gambaran umumnya ya teman-teman ya, kita harus lebih rinci lagi. Kalau secara dasar kulitnya kita lihat bahwa pendapatannya wow, oke. Tapi untuk lebih spesifiknya, bila teman-teman punya waktu yang lebih luang, kita harus bongkar laporan keuangannya. Kenapa? Karena kita butuh tahu dia net income-nya tumbuh begitu tinggi 100%, itu dari apa? Apakah dari hasil pertambangannya, penjualannya, atau dari hal-hal lainnya yang perlu dicatat? Seperti itu. Jadi kalau dari laporan keuangan itu nggak ada masalah. Kalau seperti ini seharusnya sahamnya akan naik. Tapi namun belakangan terlihat sahamnya agak turun seperti... Ya, ini juga disebabkan mungkin karena beberapa faktor. Seperti salah satunya itu
dana asing keluar dari Antam tuh sangat gede. Menurut infonya ya teman-teman ya. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh penguatan nilai mata uang dolar Amerika. Tidak lepas dari situ juga harga komoditas, beberapa komoditas menurun. Contoh seperti nikel ya teman-teman ya. Kemudian juga ada emas juga agak mengalami sedikit penurunan. Nah, di sini tadi kan di awal video kita ada catat nih si Antam nih ngeluarin apa aja. Benar kan? Nikel ada kan? Emas juga salah satunya kan? Benar kan teman-teman? Ada kan? Ini kan merupakan salah dua, bukan salah satu lagi ya. Salah dua komoditas utama si Antam yang mengalami penurunan harga. Jadi ini juga akan kedepannya berdampak pada pertumbuhan pendapatannya si Antam. Tidak lepas dari situ, nilai tukar mata uang dolar AS yang meningkat. Ya teman-teman ya. Kalau ditarik secara garis, kita pelan-pelan saja teman-teman ya. Karena saya juga tahu video ini lebih diutamakan kepada yang pemula seperti saya. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini teman-teman. Mungkin kalau kita lihat secara berita ini kan nggak terlalu dampak, ngefek ya. Gini lah teman-teman. Jadi kalau dolar AS menguat terhadap mata uang asing lainnya, kalau AS terhadap rupiah kan, dia nganggap rupiah juga mata uang asing ya. Jadi kita fokusnya gini teman-teman. Kalau nilai tukar AS-nya meningkat, terus ada hubungannya dengan asing yang keluar dari pasar Indonesia, terutama di saham Antam, itu dikarenakan seperti ini teman-teman. Contoh, si asing ini kan yang makan apa dia tetap pakai dolar dong, dolar Amerika, benar kan? Dia nggak mungkin beli burger pakai rupiah, ya kan nggak diterima. Seperti kita juga, kalau kita pergi beli makan bayarnya pakai dolar, orang juga bingung, ini mau ngapain nih duit, benar kan seperti itu kan? Ketika dia ngelihat mata uangnya menguat, otomatis mata uang negara-negara lainnya kan menurun. Salah satunya rupiah. Benar nggak teman-teman? Benar kan? Kalau nilai tukarnya melemah, otomatis secara nilai tukar saja dia sudah rugi. Benar? Benar ya? Tangkap nggak sampai sini? Yuk, dipahami dulu, pelan-pelan. Hirup napas dulu, kopinya diseruput dulu, minum dulu, ya. Oke, tenang. Jadi udah menangkap dulu ya untuk soal nilai mata uang ini. Karena di sini memang sedikit agak dalam. Kita butuh pemahaman di sini dulu. Jadi nilai mata uang yang naik, istilahnya menguat, si dolar Amerika ini, duit si Paman Sam ini, juga berdampak pada pasar di Indonesia. Ya teman-teman ya. Si asing bilang, wah, dolar menguat nih, gawat nih. Gue invest saham di Indonesia kan pakai rupiah. Rupiahnya melemah. Ini kalau sahamnya cuan pun, saya harus mikir balikin ke dolarnya gimana. Nah, seperti itu. Poin yang pertama. Sehingga asing keluar. Nih, dia keluar. Saya cabut dulu deh. Mending saya tukar balik dulu ke duit saya. Kalau misalnya pelemahannya terjadi. Ya, kalau kita simpan. Iya, kalau saham naik. Untung. Kalau enggak, belum apa-apa saya sudah rugi kurs. Nah, itu poin yang pertama. Enggak cukup sampai di situ juga. Dia lihat, wih, harga komoditas pada turun. Enggak signifikan sih. Tapi, kalau misalnya turunnya dalam, ataupun kecil sekalipun, ditambah lagi dengan menguatnya mata uang dolar tadi, saya kan bisa rugi lebih berlipat. Kata si asing ya, kata si asing, bukan kata si lokal. Sehingga terjadilah keluar dana si asing, narik, dan otomatis juga merupakan salah satu penyebab kenapa saham Antam bisa mengalami penurunan. Lebih detailnya nanti kita bahas waktu di teknikal ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita cerita-cerita dulu soal si Antam. Lanjut lagi, kalau gitu kan kita udah dapet nih ya dari pengenalan si Antam kan, ini loh dia komoditas-komoditasnya, ini loh faktor-faktor yang dapat menyebabkan penurunan harga saham Antam. Nggak hanya dari komoditasnya juga ya teman-teman ya, secara globalnya juga dapat mengakibatkan penurunan harga saham Antam. Sampai di sini gimana? Yong, bagus, Ip. Lagi ngapain nih? Lagi kungfu? Enggak kan ya? Kalau ada yang bingung, langsung saja ya drop komen di bawah. Yong, ini. Oke. Kalau saya nggak bisa jawab, ya kita bingung bareng kayaknya. Lanjut lagi, rupanya nggak sampai di situ saja. Presiden Jokowi kian mantap katanya melarang ekspor komoditas timah. Stop Yong, emangnya si Antam ada timah? Nah belum kan ada dan bauksit. Balik lagi di video-video yang agak awal, salah satu komoditas utamanya itu juga ada bauksit si Antam. Ya, kalau dia ngelarang ekspor, ya teman-teman ya, teman-teman
bisa lagi lihat agak ke depan lagi, mungkin saya agak kelupaan ngomong bahwa pasar yang diutamakan si Antam ini salah duanya Asia dan Eropa. Kan ekspor juga, sorry, Asia sih enggak ya, Eropa kan ekspor juga, atau dua-duanya ekspor. Nah, kalau ngomongannya ekspor dan larangannya kena si bauksit, sedangkan bauksit juga merupakan salah satu dari beberapa komoditas si Antam, otomatis juga akan menyeret pendapatannya si Antam. Benar nggak? Namun berdasarkan pernyataan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM, larangan ekspor dua komoditas ini akan diberlakukan dalam waktu dekat. Ya, tenang aja teman-teman. Saya pernah baca dalam waktu dekat. Dia kan nggak bilang dalam waktu seminggu lagi, dalam waktu 2 minggu lagi. Dia kan bilangnya dalam waktu dekat. Dekat orang kan persepsinya lain-lain. Bisa aja besok. Nah, tapi ini merupakan antisipasi terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita udah dapat beberapa newsnya, kita tahu, oh ini loh yang menyebabkan pengaruh pergerakan saham Antam. Beberapa faktornya. Meskipun mungkin masih banyak di luaran sana yang dapat menyebabkan pergerakan harga si Antam ini. Namun kalau sudah sampai di sini, teman-teman sudah dapat gambaran secara umumnya dulu. Ya, kalau belum, boleh deh balik beberapa menit lagi. Tapi kalau sudah, kita akan lanjut masuk ke teknikalnya. Ya teman-teman, jadi ini merupakan gambar pergerakan harga saham si Antam. Nah, ini teman-teman, mungkin di sini nih, ketika earningnya ini laporan pendapatannya diumumkan, memang Antam mengalami kenaikan ya pada hari itu ya, dapat dilihat, kemudian mengalami penurunan. Ini mungkin karena sentimen-sentimen yang sempat kita bahas sebelumnya ya teman-teman ya. Di sini mengalami penurunan kan, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini, dari sini kan mengalami penurunan sampai sini. Mungkin ini yang dipertanyakan oleh si Bagus Ip ya. Hip ya, seperti itu. Apakah jadi gimana kalau udah turun seperti ini dari istilahnya dari beberapa news yang kurang begitu enak ya teman-teman ya. Nah di sini dapat dilihat juga ya teman-teman bahwa meskipun mengalami penurunan ya, si Antam ini juga sudah sempat mengalami kenaikan teman-teman ya. Garis biru itu apa sih yuk? Itu moving average 200 ya. Biasanya dijadikan patokan untuk melihat saham dalam keadaan uptrend ataupun downtrend. Tuh lihat kan, ini MA 200-nya dia kepentok kemudian dia turun di sini. Ya teman-teman ya, di sini ada lihat ya. Oke, dan sekarang mengalami penurunan. Di sini memang sudah ada kenaikan ya teman-teman. Dapat kita lihat bersama kalau saya pakai ini line ya, garis line ini, dia memang sedang membuat uptrend ya di sini ya teman-teman ya. Namun ya masih kurang, istilahnya tidak sesuai. Istilahnya bisa dibilang kenyataannya agak sedikit pahit. Karena sebenarnya harapan saya ini saham naik dan tembus di MA 200-nya, membentuk pola uptrend yang baru. Tapi market berkata lain, maka dari itu kita harus merespon market bagaimana keadaannya selain. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Mohon maaf ya, saya nggak pakai mouse nih. Pakai tangan nih, coret-coret kurang lebih ya teman-teman ya. Kalau bisa gambar lebih bagus, kenapa enggak ya? Nanti tolong digambar lebih bagus. Oh iya, ini websitenya TradingView bagi teman-teman yang pertama kali mau analisa chart, grafik. Ini bagus banget karena ini free. Ya, free always lebih bagus ya. Oke, akhirnya ke gambar juga ini loh gambarnya ya, meskipun nggak terlalu tepat ini uptrendnya, namun semua terpentok lagi, dia balik lagi masuk ke jalur downtrendnya lagi, seperti ini. Kita lihat ya teman-teman ya, tuh, ya kan? Tidak mampu bertahan, terpentuk ke yang namanya MA 200, turun, tidak mampu mantul di support channel uptrendnya, dia melanjutkan penurunan. Meskipun pasar baru buka dan volume belum begitu kuat, tapi tekanan jual udah lumayan banyak. Tetap perhatikan terus Bagus Ip kedepannya seperti apa. Apakah melanjutkan penurunan terlebih dahulu di kisaran angka mungkin di sekitaran sini ya, kalau menurut saya ya. Karena di sini ada terlihat supportnya. Ini loh, ada titiknya di sini ya. Apakah dia akan turun dulu terlebih dahulu sampai di sini? 1910, boleh dicatat ya. Ataukah dia akan turun menyusul bottomnya yang di sini. Di sini sebenarnya ada support juga di sekitar sini. Saya garis ya buat Bagus Ip, nanti bisa dijadikan rekomendasi harga 1760. Kemudian satu lagi yang terakhir yaitu di sini.
ya. 1540. Jadi ini merupakan beberapa titik area yang menurut saya support. Karena pertama secara teknikal dia mengalami penurunan ya. Ini kalau bisa teman-teman cek, namanya ini adalah bear flag ya kalau nggak salah ya. Bear flag itu bukan susu beruang tapi bendera beruang bendera. Itu kalau secara teorinya akan melanjutkan penurunan. Penurunannya sedalam apa ya? Biasanya sepanjang tiangnya. Ya kalau sepanjang tiangnya ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Di sini jangan deh ya. Amit-amit ya kalau kita sepanjang tiangnya agak dalam ya di sini ya. Ya sampai turun cukup agak dalam, tapi nggak usah deh. Tuh. Sampai di harga 1340. Itu worst case skenario. Dan saya juga nggak harap sampai di harga segitu. Tapi tetap jadikan pantauan. Namanya juga kita berinvestasi ataupun trading. Yang pertama bukan kita melihat profitnya segede atau secuan apa, tapi yang pertama kita lihat tetap harus adalah memanage resikonya bagaimana. Oke, teman-teman, jadi saya rasa ini analisa saya mengenai saham Antam, aneka tambang yang request oleh Bagus Hip. Bukan Ipman, bukan. Ya, saya harap analisa saya bisa dijadikan suatu tambahan ya menurut saya ya teman-teman ya oleh si Bagus Yung agar dia bisa rupanya seperti ini, saya harganya di sini, average saya di sini, dan sudah dikasih beberapa garis-garis support mungkin dari Yung. Ini akan coba saya pantau, tapi ingat kita harus tetap memantau ya. Kalau untuk investasi mungkin kurun waktunya lebih panjang, tapi kalau untuk trading lebih dilihat lebih dekat, bebas. Si Bagus Yung ini termasuk investor atau si trader. Bisa dia jadikan acuan beberapa supportnya, dan juga harus melihat kondisi market secara keseluruhan karena ini juga market dibuka merah, market IHSG ya. Nah kalau misalnya Antam tiba hijau sendiri kan berarti dia merupakan wah bagus, hebat banget ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Oh masih ada saham Harum ya. Oke, kalau saham Harum mungkin di next videonya. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung ataupun request, jangan malu, langsung drop saja komen di bawah. Nggak harus seputar saham aja, tapi memang belakangan ini banyak yang request soal saham. Bisa request soal lainnya? Bisa. Karena di channel ini udah banyak sharing, cerita, banyak sekali ya. Boleh kalau ada waktu sempat mampir-mampir, silakan dicek aja video-videonya. Dan saya rasa sekian dulu video kali ini. Nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata. Cacat.